Apakah pakai masker di hidung atau mukanya? Oke, kita mulai. Mungkin gini, kalau ada gangguan yang di kelas ini, kamu tulis juga paper jawaban tadi, ya. Jadi jawaban kirim, nanti saya kumpulkan, nanti lihat kalau memang ada gangguan, karena yang meriksa bukan saya, Dr. Suban. Jadi kalau memang itu kamu tulis nama, name, begitu selesai kumpul kertasnya, kumpul ke saya, yang itu kamu kirim. Jelas ya? Ini mana yang lainnya nih? Jadi kalau kembali yang post test kamu siapkan kertas. Jadi online kamu jawab, kamu kirim. Kalau sampai nyangkut, kamu kasihkan, begitu saya bilang selesai, yang paper kasihkan saya. Oke, nanti ya. Baik, sekarang kita mulai dengan gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah pembentukan glukosa dari primary covernya adalah pirufat. Ya, jadi pirufat, laktat, asam amino, dan cycloscript sebagai intermediate. Nah, gluconeogenesis terjadi pada mitokondria. Ya. Dan terutama ini akan terjadi pada hati dan ginjal. Gluconeogenesis hanya pada hati dan ginjal. Laktat ini dibentuk dari pirufat dan dia tidak bisa balik langsung ke glikolisis. Pirufat karboksilase akan merubah pirufat menjadi oksaloasetat dengan adanya CO2, dan fosfoenol pirufat karboksikinase akan merubah oksaloasetat menjadi fosfoenol pirufat.
Ya, jadi kamu lihat dalam glikolisis ada satu arah di mana fosfoenol pirufat menjadi pirufat. Enzimnya adalah pirufat kinase. Untuk membaliknya, maka ini memerlukan pirufat karboksilase merubah oksaloasetat menjadi CO2. Nah, di sini yang fosfoenol pirufat karboksilase merubah oksaloasetat menjadi fosfoenol pirufat. Glukosa 6 fosfatase merubah glukosa 6 fosfat menjadi glukosa. Ini pada endoplasmic reticulum. Pirufat akan berubah menjadi oksaloasetat. Enzimnya adalah pirufat karboksilase. Reaksi ini memerlukan ATP dan bikarbonat untuk sebagai substrat. Dan ini juga memerlukan untuk membentuk biotin. Biotin ini terikat dengan hubungan dengan bentuk lisin. Asetil-CoA adalah sebagai allosterik aktivator. Ya. Jadi allosterik aktivator. Nanti kita lihat asetil-CoA ini. Mekanisme ini juga memerlukan daripada biotin tadi. Regulasi daripada ATP atau asetil-CoA sangat tinggi, pirufat masuk ke dalam gluconeogenesis. Jadi problem ini pada mitokondria. Sedangkan fosfoenol pirufat merubah oksaloasetat menjadi fosfoenol pirufat. Energi yang diperlukan juga penting untuk reaksi ini. Energi ini ada dua cara. Yang pertama adalah dekarboksilasi. Ini adalah reaksi yang diinginkan atau yang disenangi. Yang kedua adalah GTP yang dihidrolisa. GTP digunakan ini sebanding dengan ATP. Ya, GTP dan ATP sama sebandingnya. Jadi di sini kita lihat oksaloasetat ditambah GTP. Enzimnya adalah fosfoenol pirufat karboksikinase membentuk fosfoenol pirufat dan GDP serta CO2. Glukosa 6 fosfat. Ini merubah glukosa 6 fosfat menjadi glukosa. Jadi ini adalah enzim-enzim yang diperlukan untuk membalik enzim yang irreversible pada glikolisis. Ya. Jadi glukosa 6 fosfat merubah glukosa 6 fosfatase merubah glukosa 6 fosfat menjadi glukosa. Kehadiran daripada glukosa 6 fosfatase pada endothelial reticulum yaitu pada hati dan ginjal. Perhatikan gluconeogenesis hanya ada pada hati dan ginjal. Untuk menyebabkan daripada gluconeogenesis. Jadi otak dan otot tidak ada gluconeogenesis. Ya, otak dan otot tidak ada gluconeogenesis. Glukosa 6 fosfat dihidrolisa dan akan masuk ke dalam reticulum. PR ini vesicle ini diisi dan glukosa diffuse masuk ke dalam plasma membran untuk menerpa menjadi glukosa dalam saluran darah. Jadi kalau kita lihat di sini ada skeletal muscle, ada liver. Perhatikan gluconeogenesis hanya pada hati dan ginjal. Tidak ada pada otot ataupun otak. Jadi dari hati ini dia akan menjadi dari laktat menjadi pirufat. Ya, kembali menjadi pirufat dengan enzimnya laktat dehidrogenase. Dari sini dia nanti akan dari pirufat menjadi glukosa 6 fosfat. Glukosa 6 fosfat menjadi glukosa, enzimnya adalah glukosa 6 fosfatase. Dan glukosa ini langsung dia masuk ke dalam otot ya dengan enzimnya heksokinase menjadi glukosa 6 fosfat, yaitu proses glikolisis dadu turun ke pirufat dan pirufat menjadi laktat. Itu adalah enzimnya laktat dehidrogenase. Ya. Ini laktat dehidrogenase bisa bolak-balik. Jadi metabolisme pada hati asam amino pada gluconeogenesis. Asam amino pada hati dapat dirubah menjadi pirufat. Di mana ini juga akan menjadi glukosa atau asetil-CoA. Asetil-CoA akan membentuk
asam lemak dan triasilgliserol atau trigliserida yang menyimpan sebagai lemak. Jadi asetil-CoA sebagai pintu masuk dapat membentuk asam lemak dan trigliserida. Asam lemak di hati dapat dibentuk menjadi lipid untuk simpanan dan dirubah menjadi asetil-CoA melalui beta oksidasi bila diperlukan. Metabolisme dalam hati asam aminogluconeogenesis ini kita lihat bahwa inilah kursor untuk pembentukan sintesa glukosa dari non-karbohidrat selama puasa pada monogastrik. Manusia adalah monogastrik. Hewan ada yang monogastrik. Ya. Jadi kalau kita lihat makanan yang masuk itu akan masuk ke dalam lambung kita satu. Biasanya kalau sudah masuk bisa keluar lagi nggak? Kecuali muntah kan? Tapi ada kawan saya yang dosen juga. Dulu kita nggak ngerti kenapa dia begitu. Kalau lagi kuliah dia ngunyah-ngunyah makanan. Saya bilang, makan? Enggak. Rupanya tadi dia makan cepet-cepet, dia bisa keluarkan lagi. Dia kunyah. Saya nggak usah sebut, orangnya ada, dosen kita. Jadi dulu kalau kami lihat lagi kuliah, kenapa dia ngunyah-ngunyah? Dia bisa reflux, makanya dia ngambil digestif ya. Jadi inilah kita lihat, prekursornya adalah gliserol, asam amino, laktat, pirufat, dan propionat. Ini akan menyediakan karbon skeleton. Jadi tidak ada glukosa yang disintesa langsung dari asam lemak. Ya, asam lemak tidak menghasilkan secara langsung glukosa. Jadi terjadi pada hati dan bisa terjadi pada ginjal. Sedikit sekali pada intestin, tapi biasanya cuma terjadi pada hati, itu yang dominan. Nah, inilah kamu lihat. Yang sebelah kanan ya, ini adalah, perhatikan, ini adalah gluconeogenesis. Dan ini adalah glikolisis. Jadi dari sini kamu lihat, ya, fosfoenol pirufat ini bisa menjadi pirufat dari glikolisis, fosfoenol pirufat. Ya, dengan adanya ADP dan adanya enzim pirufat kinase. Dari pirufat dia memerlukan dua enzim. Ini masuk ke dalam siklus Krebs dulu. Pirufat karboksilase menjadi oksalasetat. Dari oksalasetat akan menjadi fosfoenol pirufat. Enzimnya adalah fosfoenol pirufat karboksinase. Nah, ini balik. Nah, di sini kita lihat, di sini juga ada enzim yang tidak bisa bolak-balik, adalah enzim yang pertama dari glikolisis, fosfofruktokinase. Fosfofruktokinase harus dibalik menjadi dengan enzimnya adalah fruktosa 1,6 bifosfatase. Sedangkan dari glukosa menjadi glukosa 6 fosfat, enzimnya adalah heksokinase atau glukokinase. Sedangkan dari glukosa 6 fosfat untuk membalik ini, karena itu adalah irreversible, maka memerlukan enzim glukosa 6 fosfatase. Jadi ini harus tahu, pada glikolisis ada 3 enzim irreversible. Jelas itu? Nah, irreversible ini harus kamu tahu di mana enzim yang membaliknya. Enzim apa untuk membaliknya pada proses gluconeogenesis. Jadi gluconeogenesis biasanya ini terjadi kalau lebih puasa lebih dari 24 jam. Ya. Jadi dalam keadaan ini inilah. Jadi kamu kalau dalam puasa Ramadan, proses yang terjadi adalah glikogenolisis. Karena kamu puasa tidak lebih dari 24 jam. Ya. Kalau kami yang Advent dianjurkan 24 jam. Jadi kalau dari maghrib ke maghrib. Kami Advent sama dengan Islam pertukaran hari adalah maghrib, bukan jam 12 malam. Jadi kalau kami mau tahun baru gampang. Sudah dengar azan? Tahun baru sudah. Ya, kalau Katolik jam 12 malam. Kita tidak pakai jam 12 malam, tapi kita pakai maghrib. Jadi kalau sudah dengar azan, sudah orang sembahyang, sudah tahun baru.
Jadi biasanya walaupun ada acara di gereja, karena pertukaran tahun, sembahyang dulu, baru kita lanjut lagi acara. Karena sudah pertukaran tahun. Jadi matahari terbenam, disitulah mulai maghrib. Nah ini yang membuat anak saya waktu kecil dulu di Amerika, saya suruh tidur, tidak mau tidur, dia bilang, matahari masih ada. Ya, kamu kalau hamil juga jangan minta yang aneh-aneh. Anak saya yang pertama susah makan. Sudah makan, nyuapinya setengah mati. Kami berprinsip, anak hanya boleh disuap oleh orang tua dan kakek neneknya. Saya paling jijik lihat anak disuap oleh pembantu. Ludah pembantu masuk ke mulut anak kita. Jijik sekali saya lihatnya. Ya, ada beberapa anak koleha kena TBC. Dari mana? Bantu. Ya, dulu anak saya masih kecil, setiap pembantu mau kerja saya ronsen dulu. Jengkelnya baru di ronsen 2 hari kemudian berhenti tidak jadi kerja. Habis duit untuk ronsen. Tapi daripada anak kita TBC. Jadi anak adalah anak kita. Kehadirannya kita yang mau. Maka kami hanya izinkan kami berdua yang nyuapin dia makan. Atau nenek kakeknya. Kenapa nenek kakeknya? Ya kita keluar dari nenek kakeknya kan. Masih kalau nenek kakeknya, ludahnya nenek kakeknya ya. Kita juga wajar. Tapi kalau lihat pembantu, aduh jijik sekali saya. Kenapa? Kalau pembantu itu TBC, anak kita kena TBC. Ini mesti diperhatikan. Karena kehadiran anak adalah kita yang mau. Maka kita akan memberikan yang terbaik. Tidak, dari dulu anak saya tidak boleh disuap oleh pembantu. Dan kalau saya tidak percaya sama pembantu baru atau gimana, anak saya bawa kerja. Jadi kalau saya kuliah, dia duduk di belakang gambar. Tidak boleh ribut, dia sudah tahu dia tidak boleh ribut, dia duduk di belakang. Jadi kalau orang tanya, umur kau berapa? Aku tingkat 3. Dulu biokimia kan tingkat 2, tingkat 3. Aku tingkat 3. Dokteran, dia bilang. Nanti sampai di gizi, aku tingkat 2 di gizi. Karena dia ikut saya di akademi gizi ngajar. Tapi mereka sudah diajar untuk diam. Karena di gereja juga harus diam. Ya, dikasih buku gambar. Nah, jadi kalau dia lihat ada anak dokter-dokter sekarang ikut kuliah, nasibnya sama dengan aku dulu. Ya, kenapa? Saya tidak mau anak saya sampai kena TBC karena pembantu. Itu kan anak kita. Ingat, kamu ada TBC, kecil, berbekas. Nah, sama saya bilang keponakan saya Tuli itu kan, tidak bisa ngomong. Saya lihat paru-parunya bersih. Keluarga kami alergi. Ya, dari pihak bapak saya itu alergi. Sampai kami kalau ya ada yang asmanya jelek, bunyi. Ada yang tidak begitu. Jadi dia bilang ya itulah penyakit keturunan. Sepupu-sepupu semua ya alergi. Ya. Nah, jadi ini yang kita lihat. Jadi kamu harus tahu pada glikolisis ini dengan enzimnya adalah heksokinase. Memakai ATP. Dari fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1 bifosfat ditambah lagi ATP di sini. Jadi 5 reaksi itu memakai 2 ATP. Dari di sini fruktosa 1,6 bifosfat dibagi 2. Ya. Enzimnya adalah ini adalah dihidroksiaseton fosfat, ini gugus keton, dan glyceraldehid 3 fosfat. Glyceraldehid 3 fosfat. Ini adalah gugus aldehid. Nah, di sini kita lihat bahwa ini adalah satu arah. Ini yang satu arah, fruktosa menjadi 1,6 bifosfat, dan di sini adalah fosfoenol pirufat menjadi pirufat juga satu arah. Enzimnya harus diganti yang lain. Jelas ini? Nah, kalau kita lihat di sini, proses glikolisis ini memakai 2 ATP. Sedangkan di sini dia menghasilkan ATP. Kita lihat bahwa proses gluconeogenesis bisa sebagai asam amino dan karbohidrat lainnya. Nah, di sini kita lihat proses ini gluconeogenesis membalik glikolisis. Tapi memerlukan enzim yang one way tadi.
yang irreversible. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat ini kecil sekali, kamu mungkin dari itu bisa lihat ya. Di proses ini, terus kita lihat adanya fosfoenol piruvat, jadi enzimnya adalah piruvat karboksilase dan fosfoenol piruvat karboksinase, dan di sini adalah enzimnya untuk merubahnya. Jadi ya, ini 3 enzim. Glikolisis ada glukokinase atau heksokinase, fosfofruktokinase satu arah juga, dan piruvat kinase. Nah, di sini kita lihat dari piruvat menjadi fosfoenol piruvat ini memerlukan enzimnya adalah piruvat karboksilase, ya, jadi oksalasetat, dan fosfoenol piruvat karboksilase baru menjadi fosfoenol piruvat. Dan di sini, kalau di sini adalah fosfofruktokinase, di sini adalah fruktosa 1,6 bifosfatase. Dan di sini adalah glukokinase, di sini adalah gluko 6 fosfatase. Jelas ini? Laktat. Ini adalah pada exercise yang berat. Ya, dapat menyebabkan timunan daripada laktat. Ini akibat oksigen kurang, maka terjadilah timunan laktat. NADH dapat dioksidasi selama reduksi daripada piruvat menjadi laktat. Ya. Nah, laktat ini kembali ke hati, di mana ini akan dioksidasi menjadi piruvat oleh liver dengan enzimnya laktat dehidrogenase. Hati menghasilkan glukosa untuk otot, untuk olahraga, dan diproses untuk laktat, untuk new glukosa. Jadi timbunan laktat, kalau kamu olahraga cepat ya, olahraga yang cepat, yang tidak ada oksigen, maka akan terjadi laktat. Tapi kalau kamu jalan pelan-pelan, lari pelan-pelan, naik sepeda, itu tidak sampai tertimbun laktat. Kalaupun ada sedikit. Karena itu kamu lihat kalau orang mau olahraga yang berat, mereka harus warming up. Pemanasan dulu. Ya. Jadi pemain badminton mereka main dulu sedikit, baru yang cepat sekali. Nanti ini akan timbun laktat. Nah, disinilah kita lihat. Gluconeogenesis dari bawah, dari laktat ini dia balik. Ya. Sebaliknya, ini bisa terjadi pada di otot ada laktat. Nah, gluconeogenesis hanya pada hati dan ginjal, tidak pada otot. Nah, jadi kita lihat laktat ini ada pada RBC, pada otot, dan sebagai korecycle ya di sini. Jadi ini bisa pada hati, RBC, dan otot skeletal. Ya, ada laktat. Laktat ini masuk ke hati, nanti menjadi glukosa dalam proses gluconeogenesis. Di sini glukosa. Jadi regulasi daripada gluconeogenesis ini reciprok, artinya membalik daripada glikolisis. Dan ini boleh dikatakan sangat aktif ya. Jadi aktivitas ini tergantung pada enzim setiap jalurnya dikontrol. Dan kecepatan dari glikolisis ini ditentukan oleh konsentrasi pada glukosa. Karena itu glikolisis terjadi pada waktu kamu makan. Kalau kamu makan, maka itu akan terjadi glikolisis. Nah, kecepatan daripada gluconeogenesis ditentukan oleh prekursor daripada glukosa. Kenapa? Dia akan membentuk glukosa daripada glikosis. Jadi ini adalah resiprok, melawan jalur kembalinya. Jadi glikolisis turn on, kalau ini hidup, gluconeogenesis shut off, tidak bekerja. Kalau energinya tinggi, glikolisis yang akan terjadi. Kalau glikolisis shut off, piruvat dan lainnya, ini akan terjadi sintesa daripada simpanan glukosa.
Jadi energi ini, kalau rendah glukosa, maka rapidly akan terjadi provide energi. Yang pertama adalah glycogenolisis dulu. Glycogenolisis dulu. Karena pada waktu makan yang dibentuk adalah glikogen dulu. Yang pertama glikogen adalah pada hati, baru pada otot. Dan pada waktu olahraga, pada waktu kamu cepat, kamu puasa, maka yang dipecah adalah glikogen dari hati dulu. Baru mengambil daripada otot. Jelas ini? Ya. Nah, gluconeogenesis baru terjadi kalau kamu tidak makan lebih dari 24 jam. Atau ini terjadi pada orang diabetes yang tidak terkontrol. Pada orang diabetes yang tidak terkontrol bisa terjadi hipoglikemi. Ya. Obat-obat golongan sulfonylurea, insulin, ini bisa drop. Ya. Saya jalan sekarang, saya karena pagi tadi suntik insulin. Maka saya bawa alat. Kalau saya terasa drop, maka saya harus ini. Dan saya harus makan. Makan coklat supaya naik cepat. Karena kalau kamu makan nasi tidak bisa secepat itu. Ya. Regulasi daripada glikolisis ini juga ada tahap-tahapnya. Dan ini juga reverse reaction. Jadi kalau kamu lihat di sini. Ya, ini dari glukosa. Ini yang irreversible tadi, fosfofruktokinase. Ini menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Dari fosfoenol piruvat menjadi piruvat ini juga satu arah. Enzimnya adalah piruvat kinase. Untuk membaliknya, dia harus masuk oksaloasetat dulu. Ya. Enzimnya piruvat karboksilase. Dari oksaloasetat menjadi fosfoenol piruvat, enzimnya adalah fosfoenol piruvat karboksikinase. Nah, di sini kita lihat bahwa proses ini AMP menstimulasi adanya fruktokinase. Nah, fruktosa 2,6-bifosfat ini distimulasi oleh fosfofruktokinase, dihambat oleh fruktosa 1,6-bifosfat. Selama lapar, gluconeogenesis ini terjadi pada fruktosa 2,6-bifosfat yang rendah gula darahnya. Level dari ATP dan alanin sebagai signal untuk energi. Jadi kamu lihat dalam hal ini sebagai prekursor daripada tadi, dia tidak asam lemak langsung, tapi menjadi gliserol dulu. Baru bisa menjadi prekursor untuk terjadinya apa? Gluconeogenesis. Itu makanya kalau kamu puasa, kalau cuma puasa Ramadan, pemecahan lemak tidak ada. Banyak. Kenapa? Yang dipecah adalah glikogen dulu. Glikogen dari hati, baru glikogen dari otot. Kemudian yang lebih gampang memecahnya adalah otot kamu. Otot kamu ini apa? Protein. Jelas ya? Kalau kamu lihat gizi kamu belum ya? Karbohidrat kering itu sama protein kering itu 1 gram sama dengan 4 kalori. Sedangkan lemak adalah 9 kalori. Jadi untuk membentuk memerlukan 9 kalori, untuk memecah lemak 9 kalori. Jadi kalau kamu puasa Ramadan, kamu makan yang over kapasitas, yang ada naik berat badan bukan turun. Karena belum sampai memecah daripada lemak jaringan adiposa. Yang dipecah dulu adalah glikogen habis, glikogen otot, baru otot. Nah, jadi ini yang mesti dilihat. Jadi pemecahan ini akan dilihat. Baru sedangkan fatty acid atau lemak memerlukan 9 kalori. Itu pemecahannya. Jadi 1 gram sama dengan 9 kalori. Membentuk juga lebih dulu. Jadi kalau kamu lihat ini regulasi hormon tadi, insulin. Terjadi pada waktu makan, menstimulasi fosfofruktokinase dan piruvat kinase. Glukagon terjadi pada waktu lapar, menghambat ekspresi daripada fosfoenol piruvat karboksinase dan fruktosa 1,6-bifosfatase. Dan disinilah transkripsi kontrolnya ini daripada eukariot yang akan menyebabkan adanya lebih lambat. Jadi kamu lihat di sini proses ini memerlukan banyak atau hari, ya. Jadi dalam hal ini kalau kamu puasa makan yang cukup,
maka yang terjadi adalah glikolisis. Tapi kalau kamu tidak sahur, kamu puasa lebih dari 24 jam, maka ini bisa terjadi gluconeogenesis. Jadi kalau kamu lihat misalnya orang kapal terbang jatuh, tapi dia tidak mati. Kenapa dia bisa survive? Dia makan apa saja. Ya, daun-daunan dimakan atau buah apa saja dimakan. Ini akan membuat terjadinya masih ada energi. Jelas ini? Jadi metabolisme ini menyebabkan kontraksi otot. Ya. Sedangkan glikogen hati berubah menjadi glukosa dari pembuluh darah menjadi jaringan tisu. Keduanya dimobilisasi dan sintesa glikogen diregulasi oleh hormon, yaitu insulin dalam keadaan makan. Glukagon dan epinefrin meregulasi mamalia untuk metabolismenya. Jadi dalam hal ini peranan daripada glikogen penting dulu pada waktu kamu puasa. Setelah habis glikogen, baru mereka mulai menggunakan proses gluconeogenesis. Di sini ya, insulin dihasilkan oleh beta sel pankreas ini pada waktu makan. Insulin meningkat pada glukosa transport ya, pada glukosa transport pada muscle adiposa tissue melalui transporter daripada GLUT4. Insulin menstimulasi glikogen sintesis di hati dan kemudian dia akan merubah 3,4,5 trifosfat. Gluconeogenesis, regulasi kedua. Allosterik substrat ini, glukosa 6-fosfat, di bawah kontrol daripada glukosa 6-fosfat, kontrol daripada substratnya, non-allosterik. Pirufat tergantung pada asetil-CoA. Fruktosa 1,6-bifosfat dihambat oleh AMP. Aktivasinya oleh sitrat. Sitrat ini dari mana? Krebs cycle. Dan akan membalik daripada glikolisis. Fruktosa 2,6-bifosfat sebagai allosterik inhibitor untuk fruktosa 1,6-bifosfatase. Jadi kalau kita lihat di sini, pada hati 80% itu adalah tenaga. Ini jadi 20% ada pada ginjal. Jadi 80% gluconeogenesis ada pada hati. Ya. Sini peranan daripada pirufat karboksilase mitokondria, glukosa 6-fosfatase pada reticuloendotelial system dan pada jaringan sitoplasma. Nah, dia lebih pusing lagi, kamu lihat pelan-pelan. Ya. Jadi ini pada mitokondria. Ini yang ada pada mitokondria. Dan ini ada pada sitoplasma. Jadi kalau kita lihat di sini, ini maka ini ada pada sitoplasma, sedangkan di sini adalah malat, glutamat, ini adalah pada mitokondria. Jadi pirufat. Jadi pirufat ini bisa pada mitokondria, bisa pada sitoplasma. Fosfoenol pirufat juga dua-dua bisa. Oksaloasetat ini juga adanya aspargin. Ya. Alpha ketoglutarat ini semua ada pada mitokondria dan nah, atau malat soto. Malat ini nantinya kita lihat ada pada Krebs cycle. Ya. Oksaloasetat dihasilkan di mitokondria. Membran mitokondria ini masuk ke dalam oksaloasetat. Malat transporter ke dalam mitokondria membran. Malat dehidrogenase ini masuk ke dalam mito dan sito. Jadi mitokondria dan sitoplasma. ADH dihasilkan pada sitoplasma dan juga digunakan untuk gluconeogenesis. Energi daripada gluconeogenesis, kamu lihat di sini, pirufat karboksilase 2 ATP. Fosfoenol pirufat karboksikinase 2 GTP. Jadi sama, 4 ini. 3 fosfogliserat kinase 2 ATP. Gliserol D3-fosfat dehidrogenase 2 NADH. Jadi di sini kita lihat 2 tambah 2 tambah 2 6. 6 tambah 6 12. Ya. Nah, gliserol drive dari jaringan adiposa, lipolisis, atau adanya hepatik gliserol kinase. Jadi di sini kita lihat bahwa
gliserol ini masuk ke dalam gliserol fosfat hidroksiaseton fosfat menjadi glukosa, glukosa ekstrahepatik, jaringan ekstrahepatik. Sedangkan di sini adalah jaringan adiposa, trigliserida, jaringan adiposa menjadi asam lemak, menjadi gliserol. Nah, disinilah dia masuk kembali. Prekursor daripada asam amino, lihat. Alanin dan asam amino, adanya proses transaminasi dari pirufat. Pirufat yang diturunkan dari glikolisis dan membentuk degradasi daripada protein. Dan adanya siklus alanin. Ya, ini kamu lihat di sini terjadi. Dari sini kita lihat bahwa pirufat bisa menjadi alanin. Ya. Di sini amonia NH3, ya, asam amino alanin. Jadi koordinasi dari ada regulasi gluconeogenesis dan glikolisis ini diregulasi sama, tapi jalurnya berlawanan arah. Ya. Menghindari fetal cycle. Jadi pirufat kinase pada glikolisis, membaliknya adalah pirufat karboksilase dan fosfoenol pirufat karboksikinase. Fosfofruktokinase, membaliknya adalah fruktosa difosfatase. Glukokinase untuk merubahnya adalah membaliknya adalah glukosa 6 fosfatase. Jadi di sini ini adalah enzim dari 2, ya. Dari sini pirufat menjadi oksalasetat adalah pirufat karboksilase. Dari oksalasetat menjadi fosfoenol pirufat adalah fosfoenol pirufat karboksikinase. Ini juga membalik, ya, jelas ya. Jadi di sini kita lihat pada waktu puasa glukagon dan kortisol. Ya, kortisol lebih banyak keluar pada waktu kamu stres. Karena itu orang diabetes, dia bilang, dokter saya sudah nggak makan, kenapa gula saya tinggi? Saya bilang, kamu stres apa? Memang manusia kalau hidup tentu masih stres. Manusia yang tidak ada stres lagi, masuk yang kubur kan? Ya, jadi di sini kita lihat kortisol, orang ini diabetes, tidak makan, malah lebih bahaya, bisa terjadi ketoasidosis. Karena terjadi pemecahan benda-benda keton karena proses gluconeogenesis terjadi. Nah, induksi daripada glucogenic enzim, repress glycolytic enzim. Hati membuat glukosa. Nah, pada waktu makan, insulinnya bekerja, menginduksi glikolitik enzim, menekan proses gluconeogenesis. Jadi hati menggunakan glukosa. Hormon yang kita lihat di sini efeknya adalah glukagon dan insulin. Ya, tadi saya bilang kortisol, kalau tidak itu sekali dia tidak dalam keadaan stres lebih cepat tinggi. Jadi glukagon, insulin. Ya. Fosfofruktokinase dibalik oleh bifosfatase. Jadi ada 2 bifunctional enzim, siklik AMP. Inaktivasi daripada fosfofruktokinase, aktivasi dari fruktosa bifosfatase, menurunkan fruktosa 2,6 fosfat. Reduksi daripada fosfofruktokinase mereduksi daripada fosfobifosfatase. Nah, inilah enzim yang kita lihat bekerja sama. Di mana? Dalam keadaan makan apa yang bekerja? Glikolisis. Dalam keadaan kamu puasa jangka panjang maka yang bekerja adalah gluconeogenesis. Ya, ini piruvakinase melalui pirufat karboksilase. Piruvakinase dihambat oleh ATP dan alanin sendiri. Jadi produk daripada ini, produk daripada glukosa menjadi ini akan dihambat oleh ATP dan alanin. Pirufat karboksilase diaktifasi oleh asetil-CoA. Asetil-CoA dari produk daripada pirufat tadi. Jadi pada waktu fasting ini akan terjadi gluconeogenesis. Ya, di sini kamu lihat dalam sini fosfofruktokinase dan fosfobifosfatase. Fruktosa bifosfatase dihambat oleh AMP dan fruktosa 2
6 bifosfatase, bifosfat. Fosfofruktokinase diaktifasi oleh AMP dan fruktosa 2,6-fosfat. Jadi ini kamu lihat bahwa dalam keadaan makan, maka yang bekerja adalah glikolisis. Jadi hormon yang bekerja dalam makan dan puasa, dihasilkan hormon yang kita lihat adalah regulasi asam lemak juga pada metabolisme dan pada diabetes. Nah, di sini kita lihat glukosa masuk ke dalam darah dan hati. Insulin akan bekerja karena dikeluarkan daripada zeta sel. Saya lupa bukunya di mana. Biasanya insulin baru bekerja kalau kadar gula darah kamu di atas 100. Jadi kalau kadar gula kamu 70, 80, 90, maka insulin belum bekerja. Yang bekerja adalah glukagon dulu untuk memecah menjadi glukosa. Ya, saya lupa bukunya apa ya. Jadi ini ada uptake daripada glukosa oleh otot dan adiposa atau menjadi jaringan adiposa untuk pembentukan daripada glikogen in the liver, insulin induksi daripada protein sintesis. Bila gizi ini dari otot kurang atau pada waktu puasa, maka blood glukosa dan insulin drop. Ya, jadi insulin tidak bekerja, drop dari normal dan glukagon lepas untuk mencegah terjadi hipoglikemi dan mempromosikan glikogenolisis dan gluconeogenesis. Jadi pada orang normal, kalau bukan diabetes, kamu walaupun puasa 2 hari, 3 hari, sampai kapan, kamu tidak akan terjadi sampai gula darah hipoglikemi. Yang dikatakan hipoglikemi, itu kalau gula darah kamu di bawah 60. Ya. Kamu akan terasa lapar dan keringat dingin keluar dalam tubuh kamu. Jadi ini yang harus kamu tahu bahwa proses ini dalam tubuh kita akan terjadi terus-menerus. Jadi kalau kamu nggak ada diabetes, maka ini akan terjadi. Ya, ini yang sering kali pasien tanya, kenapa saya nggak makan? Kok gula darah saya tetap tinggi? Ya kalau orang normal betul. Tapi ini karena sudah terjadi insulinnya tidak ada, maka insulinnya tidak bekerja. Akibatnya gula darah akan naik. Karena kortisol itu enzim bekerja, hormon ini bekerja. Pada waktu kamu stres, makin kamu naik gula darahnya. Jelas itu? Ya. Saya kalau stres, susah makan. Saya makan karena harus makan. Suami saya terbalik. Kita perempuan merepet. Laki diem. Tapi kulkas dibuka, semua dibuka, dia makan terus. Berat badannya naik. Ya, jadi tiap orang beda-beda. Jadi kalau ada orang yang kalau dia stres, dia makan terus. Ada yang tidak makan. Saya 6 bulan di Amerika, mendampingi anak saya. Anak saya kecelakaan. Orang nombor keledai itu terpelanting, nimpa mobilnya hancur. Jadi dia mau antar ke sepupunya. Sepupunya 3 hari koma. Anak saya sampai saya datang masih koma. 2 minggu koma. Tapi kaki bergerak. Jadi satu kali pernah datang keponakan kami, terus dia bilang, "Anti, kayaknya justru nggak ada reaksi, aku panggil." Jadi saya juga lemes sudah, masih dalam perjalanan mau berangkat ini, nggak bergerak. Jadi sebentar lagi datang, ada pendeta, dulu bosnya anak saya. Terus dia bilang, "Bergerak kok, Lin." Jadi ya dia koma, tapi dia masih bergerak. Dipanggil, "Jos, Jos, Jos." Rupanya suara yang pendeta ini karena dulu bosnya kan, jadi dia kenal suara itu kan. Memberi reaksi. Pada waktu saya datang juga, "Jos," panggil, kakinya gerak dikit. Ya. Tapi belum sadar. Jadi kawannya datang dari Colorado. Saya tanya, "How long you drive?" 18 hours, Santi. Wow, 18 jam.
Datang tiap hari. Jadi saya kasih dia lempok duren. Besoknya dia datang lagi. Kok nggak dimakan lempoknya? Wait, auntie, I want to give to Joshua. Dia tahu. Joshua hate durian, right? Iya, aku bilang. Karena dulu kalau makan durian muntah dia. Jadi tiap hari datang dia taruh lempok itu di hidungnya. Joshua wake up, Joshua wake up. Terus mereka mau pulang ke Colorado. Terus saya masih dalam perjalanan. Karena dari tempat adik saya sekitar 1 jam drive. Lalu dia bilang, "Auntie, Joshua wake up." Are you sure? Aku bilang. Emang dia perawat? Dia bilang, "Are you sure?" Yes. Karena dia mau pulang Colorado. Jadi dia bilang, 1 bulan kemudian datang lagi dia. Karena anak saya 2 bulan di rumah sakit. Jadi saya tanya, kok kamu dekat sekali sih sampai datang sini 2 kali, 3 kali? Terus dia bilang, pada waktu kami nikah, yang masak Joshua. Jadi anak saya sampai sekarang sudah ganti jurusan, nggak tahu berapa kali dah, pusing juga kepala. Sekolah perawat, ujian board, sampai adik kakaknya bilang, "Mami buang uang, dia nggak belajar sekali." Sudah, akhirnya ganti. Jadi mau apa? Terus saya tanya, mau jadi apa? Mami tidak boleh marah. Saya bilang, kamu mau apa? Dia nggak mau pulang soalnya ke Indonesia. Kamu mau apa? 3 kali dia bilang, nggak boleh marah. Jadi mau apa? Saya bilang, jadi chef. Ya sudah, kau boleh buat. Sekolahlah chef. COVID, semua kafetaria, semua restoran tutup. Layoff. Walaupun dapat bantuan dari pemerintah, layoff, akhirnya dia kerja di Amazon sekarang. Terus saya bilang, kenapa sih kamu pindah ke Colorado? Ya, Ryan and Lisa di Colorado. Aduh, karena kawannya yang itulah. Jadi datang dia pindah sekarang ke Colorado. Ganti jurusan lagi. Sekolah komputer. Aduh, nggak tahu lah. Karena di Amerika ya bisa banting setir terus kemana-mana ya. Indonesia kamu, jasa kamu 3 tahun, nggak bisa lagi masuk negeri kan. Jadi insulin dipres glikagon, alpacel. Dan dia akan bekerja pada glukosa. Jadi kalau kamu lihat di sini, ini kalau kita lihat harinya puasa. Glukosa. Begitu kamu makan, ini milimol ya. Di sini glukosa akan turun. Makin turun setelah hari kedua. Hari kedua. Nah, di sini kamu lihat bahwa kadar daripada asam lemak baru akan naik. Benda keton juga baru akan naik pada hari kedua. Ini yang bekerja apa? Asam lemak akan meningkat. Ya, benda keton makin lama makin meningkat pada hari kedua. Karena ini adalah kerja daripada glukagon. Proses gluconeogenesis terjadi. Ya. Jadi kalau kamu puasa cuma Ramadan, tidak sampai memecah asam lemak, tidak memecah adiposa. Adiposa baru akan pecah lebih dari 24 jam puasa. Pembentukannya juga demikian. Lemak tidak langsung terbentuk, yang dibentuk glikogen dulu. Glikogen setelah itu baru nanti terbentuk jaringan adiposa. Jadi output dan input kalau sama, berat badan kamu turun. Berat badan saya turun 7-8 kilo selama 6 bulan di Amerika. Itulah yang terlama selain sekolah ya. Sekolah saya 6 tahun di Amerika. 6 bulan saya di Amerika. Tapi yang dilihat apa? Rumah sakit dan kamar. Karena jaga anak. Terakhir saya bilang sama suami saya sudah sampai di Davis. Saya bilang, ayolah jalan. Kamu mau kemana? Ya, San Francisco. Ini bukan pertama kali kamu ke San Francisco. Betul, saya bilang. Saya tidak tahu udah berapa kali. Mungkin 10 kali juga ada. Tapi saya bilang, kamu mau lihat apa? Golden Bridge? Gitu aja, tak berubah dia. Ramenya itu. Akhirnya kata suami saya, ayo kita ke Salt Lake City. Di mana itu? Ya kita jalan, gitu ya. Lihat. Bukan Salt Lake City, Salt Lake Tahoe. Salt Lake City lain lagi. Jadi waktu kita ke sana, terus saya lihat, loh, kok ada snow? Ya naik ke gunung. California itu tidak ada snow ya. Kecuali kamu di gunung. Kalau di California nggak ada. Kalau di Kentucky ada.
Jadi yang ada di sana adalah snow. Pantainya penuh dengan snow. Pak Sada kata kirim dia ke Turki waktu itu. Ini ada snow. Terus saya bilang Pak Sada, ala kejoroknya snow di Turki itu motornya hitam coklat-coklat gitu saya bilang. Terus saya balas, kenapa ini snow? Nah, bersih kan enggak kayak di Turki gitu snownya. Jeleknya. Jadi saya bilang Pak Sada kalau gitu aku enggak berminat ke Turki kalau joroknya kata. Nah, ini kamu lihat ya. Jadi ini adalah benda keton akan terjadi hari kedua. Kecuali saya sudah katakan tadi pada pasien DM. Kenapa? Pada pasien DM insulinnya tidak ada atau resisten. Karena tidak ada, maka yang bekerja ada yang dominan adalah glukagon. Kalau nggak makan. Jadi pada orang diabetes kalau tidak makan, lebih jelek kondisinya daripada orang ini. Ya. Ini yang harus kamu ketahui. Kenapa pada orang diabetes? Kita lebih jadi ketoasidosis. Karena memang insulinnya sudah tidak ada atau rendah sekali. Sebaliknya yang dominan adalah glukagon dan kortisol. Akibatnya terjadilah proses. Jadi kamu lihat di sini. Dalam keadaan makan, maka insulin bekerja. Pada keadaan puasa, insulin shut off. Nah, glukagon, kamu puasa, yang dominan kerja. Pada keadaan makan, glukagon akan tidak bekerja. Sebaliknya dalam keadaan stres, kortisol bekerja, maka dia akan merangsang fosfoenolpiruvat dan akan membuat terjadinya proses gluconeogenesis. Maka ini bisa terjadi nantinya benda-benda keton. Nah, jadi kamu lihat di sini sel beta pankreas, ya, beta pankreas akan menghasilkan insulin, ya, sedangkan alpha sel akan menghasilkan glukagon. Nah, ini ada pada limpa dan sini adalah jaringan abdominal aorta. Dan ini adalah delta sel somatostatin yang menghambat pertumbuhan daripada growth hormone. Ya, growth hormone ini akan mempengaruhi sekali. Jadi kalau kamu misalnya, kamu lihat anak-anak, kenapa growth hormonnya tinggi? Lebih banyak tidur. Ya. Bayi baru lahir itu tidur hampir 16 jam satu hari. Itulah terjadi growth hormone. Karena itu dia. Nah, jadi pada waktu ini, dari atas sel ini bisa menghambat daripada hormon pertumbuhan. Kalau hormon pertumbuhan terhambat, maka ini akan menjadi gangguan. Sebaliknya orang kalau sudah tua, growth hormonnya masih ada nggak? Rendah sekali, hampir nggak ada. Terutama kalau orang ada gangguan tidur. Saya adalah orang dari kecil adalah gangguan tidur. Itu yang membuat saya mau belajar tentang tidur di Amerika. Suami saya di mana aja, kalau dia mau tidur dia tinggal ngorok aja. Gampang tidur. Saya susah tidur. Apalagi sekarang di depan rumah saya itu di depan mie atlet itu lagi terjadi pembentuk kerja. Dia mulai kerja jam 9:30 malam itu sampai jam 2 pagi. Berdempang-dempung saya tidak bisa tidur. Ya. Jadi keadaan ini adalah dipengaruhi. Growth hormone baru ada kalau ada pada waktu tidur. Nah, jadi di sini kita lihat insulin meningkatkan uptake glukosa dari sel. Jadi dia masuk ke dalam sel. Ya. Makanya kalau orang dengan insulin resistant di pembuluh darah atau di darahnya banyak gula karena tidak masuk ke dalam sel. Jelas itu? Sedangkan kalau insulinnya bekerja, maka dia akan masuk ke dalam sel. Dan merubah glukosa menjadi glikogen dulu. Ya, glycogenesis. Dan meningkatkan asam amino uptake. Membentuk protein, membentuk otot. Dan mempromosikan lipogenesis. Jadi membentuk lemak. Gluconeogenesis dan glycogenesis akan diperhambat. Jadi kalau itu terjadi maka blood glucose akan turun karena kerja daripada insulin. Ini juga harus diperhatikan pada orang-orang yang nyuntik insulin. Seringkali orang nyuntik insulin tapi tidak periksa dulu. Dan ini bisa drop. Saya satu hari minimal 2-3 kali periksa. Ini tangan sampai kapalan. Itu pun masih drop bisa. Kenapa? Insulin. Insulin bisa cepat kerjakan. Ya. Jadi kalau obat-obat, golongan sulfonylurea, hati-hati.
Golongan sulfonylurea ini bisa drop gula darah. Tapi golongan misalnya biguanid, metformin, ini bisa turun tapi tidak sampai turun hipoglikemi. Kenapa? Jadi ini adalah obat-obat yang harus kamu tahu secara farmakologi. Jadi misalnya golongan akarbose. Obat ini harus kamu tahu, kalau nanti kamu belajar farmakologi, maka kamu harus tahu apa untungnya, apa ruginya. Ya. Jadi dari untung dan rugi kamu akan hitung yang mana yang lebih menguntungkan. Jelas ini? Jadi itu yang menyebabkan. Jadi misalnya pasien, kalau pasien itu kurus sekali, maka kita memberikan adalah golongan sulfonylurea supaya nafsu makannya datang. Dan suntik insulin, insulin bikin lapar. Sebaliknya kalau orang yang gemuk, maka kita akan memberikan biguanid, metformin. Karena metformin menyebabkan nafsu makan berkurang. Jadi pada orang pasien gemuk kita akan menggunakan metformin. Juga obat-obat ini harus kamu ketahui. Akarbose. Efek sampingnya apa? Gas. Saya tidak berani makan akarbose kalau mau ngajar. Lost control, kentut terus. Jadi suami saya bilang, kok kamu kentut? Biasanya kamu tidak pernah kentut. Inilah gara-gara obat ini, aku bilang. Kentut. Dia bilang, kamu kentutin aku sekarang. Iya, biasanya kau yang kentutin aku. Sekarang bisa balas kan? Karena makan akarbose. Jadi akarbose, itu efek sampingnya adalah gas keluar. Pada orang tua kadang-kadang pasien, dokter, obat apa yang dokter Jo? Aku senengnya pakai obat ini. Ya kok? Aku baca kentut terus harian. Karena apa? Itu efek samping daripada kamu nanti belajar dari farmakologi. Ya. Nah. Hipoglikemi menghambat daripada insulin pasnya. Glukagon bekerja pada hati, merubah glikogen menjadi glukosa, proses glikogenolisis. Dari glukosa akan menjadi lactic acid dan akan memproses daripada gluconeogenesis. Nah, hipoglikemi menghambat penyebabnya keluarnya glukagon. Glukagon akan keluar kalau kadar gula darah rendah. Ya. Kalau kadar gula darah kamu tinggi, yang bekerja adalah insulin. Nah, di sinilah kamu lihat, ya. Jadi kalau sudah makan, maka yang bekerja adalah insulin, ya, pada hati, otot, ya, otak. Dan di sini juga kita lihat insulin dan glukagon. Kita lihat, glukagon bekerja di antara makan atau puasa sekali, ya. Atau di sini juga glukagon akan bekerja pada waktu aktivitas fisik yang luar biasa, keras, olahragawan, ya, maka glukagon akan bekerja. Nah, di sini juga kita lihat metabolisme ini akan kita lihat pada pasien yang tidak terkontrol atau untreated diabetes, sehingga terjadi gluconeogenesis. Gluconeogenesis terjadi benda-benda keton akan meningkat. Maka ini dikenal dengan ketoasidosis pada orang diabetes. Pada diabetes yang tidak terkontrol, maka terjadi ketoasidosis. Ya. Nah, otak ini memerlukan glukosa. Otak tidak bisa memakai protein ataupun lemak. Ya. Rata-rata otak ini adalah memakai energi glukosa adalah 120 gram, 480 kalori. Dan tergantung aktivitas fisiknya, aktivitas otaknya bagaimana. Ya, jadi kamu lihat kalau ada orang yang patah hati, sakit hati, badannya apa? Nyusut kan? Karena apa? Glukosa rendah. Otak bekerja. Jadi tidak harus misalnya orang yang bekerja di sawah dengan orang yang kamu yang kerja duduk, badannya bisa habis juga. Karena apa? Energi dipakai untuk otaknya. Ya. Nah, jadi otak hanya bisa menggunakan glukosa. Atau kalau sangat kepepet, maka dia gunakan adalah proses benda keton. Ya. Jadi otak tidak bisa menggunakan protein, tidak bisa menggunakan lemak.
Ya. Jadi dia hanya menggunakan adalah benda keton, itu adalah pemecahan daripada lemak. Jadi pada keadaan istirahat, konsumsi oksigen 20% dari total energi. Dan di sini juga kita lihat adanya transport daripada natrium dan kalium. Jadi otak tidak ada glikogen dan di otak tidak ada glukosa. Nah, ini yang sekarang kita lihat. Kalau kamu cukup tidur, glukosa di otak kamu cukup. Sebaliknya kalau tidak tidur, glukosa rendah. Ya, walaupun besok mau ujian. Dan ini kalau saya tahu, pada waktu saya kuliah dulu, kita tidak begadang. Ya, dulu begadang. Akhirnya besoknya, sekarang karena semua pakai komputer cepat ya. Zaman kami dulu bikin soal itu kalau kedengaran ada yang bocor, dosennya itu akan ngetik soal lagi. Jadi misalnya ujian janji jam 8. Itu kalau ada ketahuan bocor, mereka bikin lagi soal. Akhirnya bisa-bisa ujian jam 2 pas siang. Karena mereka ngetik lagi, baru bikin lagi soal ujian. Dan inilah bikin apa? Gula darah drop. Pada waktu gula darah kamu drop, daya ingat kamu, daya tangkap kamu menurun. Jadi jangan begadang. Saya bilang kalau saya tahu ini dulu mungkin nilai saya jauh lebih baik. Sayangnya saya tahu setelah saya sekolah di Amerika, baru saya tahu. Ya, jadi otak ini memerlukan adanya glukosa, bukan hanya makan, tapi juga perlu istirahat. Sudah waktunya tidur. Nah, di sini kita lihat regulasi daripada heksosa transporter atau dikenal dengan gluti. Ya. Di sini kita lihat adanya 12 transmembran, adanya GLUT1, GLUT3 untuk yang ada pada eritrosit dan endotelial neuronal eritrosit. Ini adalah semua bagaimana mentransport daripada glukosa tadi. GLUT2 ini ada pada hati dan sel pankreas dan tinggi konstanta medianya pada glukosa 15-20 mil. Ini kamu kali 11 ya. Glukosa masuk ke dalam tisu. Ya. GLUT4 konstantanya lebih 5 milimol. Ya. Ini mentransport masuk ke dalam otot dan sel-sel lemak. Menyebabkan ada daripada insulin, meningkatkan gula daripada GLUT4 transporter. Ya. Jadi jumlah daripada transporter ini ada pada otot, membran, dan meningkatkan pada kemampuan exercise. Ya. Sedangkan GLUT5 ini pada usus kecil yang berusaha untuk membuat fruktosa transport. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, makanan yang kita makan akan masuk ke dalam gula darah, ya, seperti glikogen, karbohidrat, dan karbohidrat yang lainnya. Ini akan menjadi CO2 dan H2O dan energi. Glikogen menjadi glikogen dan sakarida lainnya. Non karbohidrat seperti lemak dan asam amino. Dan ini dikeluarkan pada urin. Ambang urin biasanya glukosa normal adalah 200. Jadi kalau gula darah kamu di bawah 200, urin kamu diperiksa glukosa negatif. Kecuali saya sudah katakan pada pasien diabetes yang tidak terkontrol. Sehingga ginjalnya mengalami kerusakan. Sehingga terjadi. Walaupun gula darah misalnya 150 tapi diperiksa positif. Apa tidur, ngantuk. Suka begadang kau ya. Hah? Jadi kamu lihat di sini bahwa keadaan-keadaan ini, urin glukosa normal adalah di atas 200, baru ambangnya lewat. Ya nanti kamu dalam praktikum kamu lihat, urin kamu ada nggak glukosa? Kalau nggak ada, artinya kamu normal. Tapi kalau misalnya ada, tanda tanya, ada apa? Over glukosanya atau ginjalnya ada gangguan. Sehingga positif. Ya, ini adalah hal-hal yang harus kamu ketahui. Jadi ilmu itu bukan hanya biokimianya, tapi mesti ada keseluruhan. Ya, saya sudah katakan, saya tahu lebih dulu.
Bukan saya lebih pintar dari kamu. Kalau kamu lebih pintar dari saya berhasil ngajar kamu. Kalau kamu mau praktek, kami dosen adalah gagal. Ya, ini yang harus kita lihat. Ada banyak dosen yang ngerasa dirinya pintar. Saya bilang kalau kau ngerasa diri kau pintar, kau tuh bengak. Kenapa? Masih banyak orang lebih pintar. Ya, dulu waktu saya kuliah di sini, nggak terpikir saya itu. Tapi pada waktu di Amerika, dosen-dosen itu selalu ngomong, kami bukan lebih pintar dari kami tahu lebih dulu. Dan ini kami lihat, emang mereka mentransfer ilmu betul. Nah, ini yang kita mesti lihat bahwa dan ini. Jadi di sini kita lihat kadar gula darah dipertahankan dengan adanya harus di atas yang kita harapkan. Kenapa? Karena selain insulin bekerja, saya lupa dia punya niat, selain insulin bekerja, bila kadar gula darah lebih dari 100 mg per desiliter, glukosa masuk ke otak juga di atas 100. Jadi kalau kamu puasa, di mana gula darah kurang dari 100, ini tidak ke otak. Konsentrasi otak kamu juga tidak sempurna. Ya, itu makanya kalau orang dikatakan dalam penelitian, yang sudah banyak penelitian yang mengatakan bahwa orang yang tidak makan pagi itu daya tangkap tidak baik. Kenapa? Kurang baik. Karena glukosa di otaknya rendah. Kalau cuma 70 sampai 100, daya tangkapnya rendah. Ya. Jadi ini adalah gula darah. Nah, di sini kita lihat ambang daripada ginjal adalah 160 sampai 180. Jadi kalau lebih dari 200, maka akan keluar. Kamu akan lihat periksa gula darah. Kalau diperiksa urinnya, pada urin kamu ada di atas 200, artinya gula darah kamu sudah di atas 200. Ya. Jadi kalau kamu lihat ini perhitungan milimol, 1 milimol itu sama dengan 18 miligram. Jadi kalau kamu lihat ada, ini kamu kali 18. Nah, metabolisme diabetik ini kita lihat. Metabolisme diabetik ada insulin, kekurangan insulin, dan glukagon berlebihan. Ya, kalau insulin rendah, maka glukagon yang dominan. Nah, di sini kita lihat bahwa pada keadaan ini adanya kadar gula darah uptake-nya ke sel itu kurang. Kenaikan daripada protein, pemecahan protein, dan pemecahan daripada lemak. Inilah yang akan terjadi benda-benda keton. Ya. Jadi hiperglikemi, glukosuria, osmotic diuresis, dan meningkatnya plasma amino acid, dan meningkatnya free fatty acid, dan ketogenesis, ketonuria, ketonemia. Akibatnya terjadi dehidrasi, asidosis, dan menyebabkan kematian, koma. Jadi pasien diabetes dengan kadar keton yang tinggi, ini bisa menyebabkan ketoasidosis dan kematian. Ya, jadi ini mesti dilihat. Bukan hanya kadar gula darah rendah bahaya. Kalau kadar gula darah kamu rendah, gula darah tidak masuk ke otak, terjadi hipoglikemi, terjadi kerusakan otak permanen. Permanen. Ya, ibu saya pernah 1 kali koma. Dan itu membuat saya traumanya bukan main. Karena pada waktu itu saya tidak punya strip. Jadi saya tidak tahu gula darah berapa. Anak saya bilang, Mami, Oma, ngorok keras nih, anakku tidak bisa tidur. Saya lihat, memang dia ngorok, tapi ini kok keras sekali. Saya goyang-goyang nggak bisa. Akhirnya angkat. Nah, saya nggak punya alat untuk periksa gula darah lagi habis stripnya. Terpaksa saya angkat ke Caritas. Dan gula darahnya cuma 35. Kejadian itu membuat saya shock. Ya, bukan hanya orang tua. Akhirnya diinfus glukosa langsung supaya naik. Yang kedua, pernah terjadi koma di kapal terbang. Kapal terbang, dia mau pulang ke Amerika, terjadi pulang dari Indonesia. Dan adik saya bilang, jadi dibawa, mesti operasi, mesti dibuka. Dokternya bilang, sebetulnya ini beruntung. 90% mati. Jadi ini hanya 10%. Akibatnya, terjadi hipoglikemi yang demikian berat. Sifatnya berubah.
Ibu saya yang dulunya pembersih, kalau sudah ngepel itu kata dilihat, dipegang lantai itu sama ibu saya. Masih kotor, pulang ngepelnya. Biasanya kalau kita nggak makan pagi, mau sekolah atau mau apa, itu dimarah. Makan dia bilang. Tapi dia lupa. Semua lupa. Makan lupa. Jadi akhirnya saya bilang sama anak saya, ini pempek otak-otak makanannya jangan dimakan ya. Ini untuk oma. Iya, iya, iya. Jadi kita tahu. Nanti saya bilang, kok enggak dimakan ini? Aku sudah makan, dia lupa. Dia sudah makan, dia bilang. Padahal itu akibat dari kerusakan daripada otak permanen. Atau dia makan obat 2 kali. Obat yang sudah makan diabetes, dia makan lagi. Terjadi hipoglikemi. Jadi inilah yang menyebabkan kematiannya adalah akibat daripada gula darah drop. Seminggu lagi mau ke Indonesia, drop gula darah. Nah, keadaan-keadaan ini harus hati-hati pada pasien diabetes. Bukan hanya gula darah yang tinggi, tapi gula darah hipoglikemi ini juga berbahaya. Dan membuat kerusakan otak permanen. Jelas ini? Nah, ini kita lihat ya. Insufisiensi insulin. Jadi kamu lihat di pada pasien insulin ini adanya poliuria, polidipsia, hipokalemia, dan hiponatremia. Ya, ini adalah uptake glukosanya rendah. Akibatnya gula darah berada di pembuluh darah sehingga kadar gula darah tinggi. Maka di sini kita lihat adanya gluconeogenesis dan glikogenolisis. Jadi kamu baca pelan-pelan, ya. Jadi kadar glukosa. Insulin untuk menurunkan kadar glukosa. Sebaliknya glukagon menaikkan kadar gula darah. Glukokortikoid, kortisol tadi juga menaikkan gula darah. Adrenalin atau epinefrin juga menaikkan kadar gula darah. Jadi hati-hati. Kalau tidak sangat-sangat perlu, jangan memberikan pada pasien nyuntik epinefrin. Ya, memang di praktek harus ada adrenalin atau epinefrin. Itu kalau emergensi kita harus cepat jangan. Tapi ini bisa menaikkan kadar gula darah. Nah, kadar gula darah hiperglikemi di atas 200. Renal threshold tadi saya sudah katakan 200. Hipoglikemi kalau 40 sampai 50. Ya, saya pernah 57, udah gemeter saya. Ya, regulasi ini meningkatkan daripada sekresi daripada insulin. Ya, jadi kita lihat kadar gula darah yang tinggi, sel beta pankreas akan mengeluarkan dan intramuskuler. Insulin akan membawa dalam darah. Ya, jadi kadar glukosa kalau yang keluar adalah glukagon, maka yang naik gula darah. Sebaliknya kalau insulin yang berada di pembuluh darah, glukosa akan turun, sintesa daripada glikogen akan terjadi. Jadi diabetes mellitus akibat daripada sekresi insulin defisiensi atau tidak ada sama sekali, ya. Dulu dianggap bahwa tipe 1 adalah diabetes insulin dependent diabetic, ya. Ini biasanya 10% daripada kasus dan lebih banyak pada anak-anak. Ya. Dan ini biasanya pada usia muda. Dan kadang-kadang anak-anak yang kena diabetes juga dianjurkan jangan nyuntik insulin sendiri. Kenapa? Ini bisa buat anak ini depresi. Depresi, dia bisa bunuh diri. Ya. Pernah satu kali terjadi di rumah sakit. Kebetulan di sebelah ranjang adik saya sakit, jadi di sebelahnya. Anak itu tiap hari marah-marah. Suntik insulin ya. Dulu jarum insulin kita mesti suntik bener ya. Sekarang kan kita pakai pen. Nanti lihat itu menggunakan pen. Lebih pasti dan nggak lebih dalam. Jadi dia marah-marah. Jadi pada waktu itu kita lihat, saya nggak tahu, cuma dengar bahwa ibunya mandi. Ibunya mandi, pada waktu keluar anak ini sudah tidur. Ngorok. Ngorok. Jadi karena ngorok keras, ibu itu panggil perawat. Tidak berapa lama anak ini meninggal. Kenapa? Hipoglikemia. Dia suntik insulin sendiri. Jadi hati-hati. Saya selalu pada pasien-pasien diabetes yang punya anak-anak, jangan
kalau bisa jangan nyuntik sendiri. Orang tua juga jangan. Kalau matanya tidak benar, hati-hati. Ya, mata saya positif sama negatif. Jadi kalau kadang-kadang ini juga tidak bisa lihat. Kalau jelas gitu masih bisa. Tapi ada yang nggak bisa. Nah, kalau mau nyuntik insulin, mesti lihat benar. Bisa berapa unit yang masuk. Jangan nanti terputar lebih berat. Jadi ini mesti diajarkan kepada pasien. Kalau dia mau nyuntik insulin, maka dia harus lihat. Dan kalau itu anak, lebih baik orang tuanya yang nyuntik, jangan anaknya sendiri. Dia bisa putar, akhirnya meninggal karena hipoglikemi. Ya, ini yang harus terjadi. Pernah juga ada anak koleha, tapi sekarang dia sudah anak ini sudah jadi insinyur ya. Jadi akhirnya bapaknya bilang, Lin, bisa tolong nggak Lin? Kenapa? Anak aku diabetes, marah terus katanya. Ngamuk terus. Jadi saya datang, saya tanya, kenapa kamu? Mati bayi aku, tante. Segala tidak boleh. Apa yang tidak boleh aku tanya? Makan tidak boleh. Aku boleh tidak makan pempek? Boleh, aku bilang. Boleh makan pempek. Nah, mama, boleh kan? Terus boleh tidak aku makan buah? Saya bilang boleh, buah boleh makan. Nasinya dibatasi. Kalau bisa nasi merah. Nah, tante ini ngomong boleh. Kenapa dokter yang lain tidak boleh galau? Sudah aku mati, baik katanya. Jadi makanya bapaknya sudah nggak sanggup lagi ngomong sama anaknya karena sudah ngamuk anak ini terus. Jadi dia bilang, Lin, kau bisa nggak ngomong sama dia, Lin? Mungkin dengan kau dia dengar dengan aku bebala katanya. Ya, biasanya anak-anak gitu ya, kalau sama orang tuanya sendiri bebala dia. Jadi akhirnya saya kasih tahu apa yang nggak boleh, apa yang boleh. Nah, suntik insulinnya juga saya bilang dulu belum ada pen ya, jadi masih saya bilang kamu suruh papa aja yang suntik supaya kamu jangan terlalu sakit kan, papa dokter. Akhirnya dia survive. Sudah keluar rumah sakit, sekarang sudah insinyur dari ITB ya, tamat dari ITB sudah kerja. Jadi ini yang perlu konseling pada orang diabetes ini, terutama anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak saya selalu tanya sama orang tuanya, anak ini bisa lihat matanya dengan jelas nggak? Depresi nggak dia? Jangan sampai dia depresi, dia muter insulin tuh langsung drop, nggak terkejar. Iya, kalau kamu punya glukosa cepat masukkan. Kalau enggak, bagaimana mau naikkan kadar glukosa? Tidak seperti itu. Misalnya kamu tambah nasi, tidak bisa. Ya, saya makan coklat aja tidak langsung naik kok. 10 menit, 15 menit kemudian baru naik gula darah. Ya, itu mesti diketahui. Jadi orang tua pada waktu memberikan suntikan insulin itu mesti di briefing anaknya. Orang tuanya juga di briefing supaya anak ini jangan depresi. Ya, jadi mereka kadang-kadang beranggapan kalau nyuntik udah kena diabetes insulin mau mati udah. Padahal tidak. Nah, ini perlu penyuluhan, edukasi. Ya. Nah, tipe 2 ini lebih kenal karena sekarang dengan nama insulin resistant. Diabetes ini diturunkan, tapi tidak secara hukum Mendel. Bisa saja kedua orang tua tidak diabetes, tapi om tante tadi kayak yang saya bilang tadi anak dokter tadi, orang tuanya tidak diabetes sama sekali. Anak ini diabetes. Yang ada omnya sama kakeknya. Jadi ini keturunan ini tidak selalu. Saya tahu saya akan diabetes. Saya diperiksa di Amerika berkali-kali normal. Akhirnya loading. Kasih 100 gram gula pasir, suruh makan. Sampai saya tanya sama dokter di kandungannya, kenapa saya disuruh makan gula pasir ini? Tidak pernah saya makan gula pasir. Dia bilang kami mau lihat. Rupanya anak yang saya kandung besar. Jadi nomor 1 3 kilo 3350, nomor 2 itu 3850, yang terakhir 4,1. Nah, di situ. Jadi mereka sudah periksa. Akhirnya saya tahu bahwa gula darah saya ada. Jadi itu gestasional. Gestasional pun tidak sebetulnya. Tapi ini mesti ada lihat gestasional diabetes. Gestasional diabetes ini pada orang hamil. Gulanya naik. Dan biasanya sudah melahirkan nanti normal kembali. Nah, lihat anak yang lahir berapa kilo. Ya, kalau anak yang lahir 5 kilo, itu waspada. Akan terjadi diabetes. Jelas ini? Ya, jadi gula darah kita menggunakan HbA1c. Ya, ini dari American Diabetic Association.
HbA1c lebih dari 6,5%. HbA1c adalah gambaran gula darah rata-rata selama 3 bulan. Fasting, plasma glukos adalah 126 atau 7 milimol. 2 hours plasma glukos 200. Random, kapan saja diambil, itu di atas 200. Ini adalah diabetes. Nah, prediabetes. Jadi katakan prediabetes adalah kalau gula darah, dilihat di sini, HbA1c 5,7 sampai 6,4. Jadi kalau orang dengan 5,7 sampai 6,4 dan pasien itu gemuk, maka kamu mulailah dengan memberikan dia metformin. Ya. Fasting blood glucose adalah 100 sampai 125. Gula darah puasa dengan diberikan gula 75 gram. Itu adalah 140 sampai 199. Inilah gambaran gula darah. Yang ada orang diabetes. Ini sekarang adalah ilmu yang kamu harus tahu bahwa pada pasien dengan HbA1c, kalau dia HbA1c-nya 6, maka gula darah rata-ratanya adalah 124. Nah, kalau misalnya gula darahnya HbA1c-nya 7, bahwa gula darahnya 156. 156 sampai 170. Karena itu pada orang diabetes yang didiagnosa diabetes, kalau HbA1c-nya di atas 6,5%. Ada yang mengatakan 7%. Ya, tapi rata-rata 6,5%. Di atas ini, inilah. Jadi ini pasien tidak bisa bohong. Kita periksa kadar gula darah HbA1c. Ada pasien kalau mau ke dokter, mau periksa lab, baru dia makan obat. Baru dia suntik insulinnya. Kadar gula darahnya turun. Senang dia. Enggak kan, aku enggak apa-apa kan, aku enggak apa-apa kan. Padahal dia tidak terkontrol. Kita periksa HbA1c. Kalau HbA1c 8, apalagi sampai 11. Amin lah itu. Ya, berarti kalau dia 11, 283 rata-rata. Berarti gula darahnya sekitar 300-an tiap hari. Ini yang harus waspada. Jadi sekarang sebagai dokter, pada pasien diabetes, kamu anjurkan untuk memeriksa HbA1c minimal 3 bulan sekali. Minimal 3 bulan sekali. Nah, komplikasi daripada diabetes. Ya, ini adalah akibat daripada rasa lapar, haus ya. Jadi kalau insulin dependent ini, glukagon levelnya tinggi. Ya, karena insulinnya rendah. Dan ini akan menghambat glikolisis. Gluconeogenesis dan glycogenolisis terjadi terus. Non-insulin dependent ini menghasilkan glukosa yang akan menyebabkan gangguan glukosuria. Kelebihan glukosa ini juga akan menyebabkan komplikasi yang lain. Kalau kadar gula darah di atas 200. Di sini kita lihat berapa, kamu lihat pada pankreas. Insulin akan menurunkan kadar gula darah. Ya. Sedangkan glukagon akan menaikkan kadar gula darah. Ya. Jadi ini yang harus kamu lihat. Keseimbangan glukagon dan insulin pada orang normal, ini akan terjadi keseimbangan. Begitu kamu makan, kadar insulin akan keluar, gula darah akan turun. Sebaliknya pada waktu kamu puasa, maka glukagon akan bekerja. Kamu tidak akan terjadi hipoglikemia. Jadi ini adalah kadar gula darah orang dan sesudah makan. Kita lihat di sini, ya. Jadi kalau pasien yang sudah makan obat segala macam, kalau kita periksa sewaktunya di atas 150, bahwa dia sudah tidak terkontrol. Ya. Nah, kelebihan daripada glukosa ini akan menyebabkan apa? Kadar gula darah yang tinggi, komplikasi ke mata, komplikasi ke ginjal, dan kadang-kadang terjadi paresthesia. Ya. Pernah pasien diabetes, paku sudah nancap nggak tahu berapa hari di kakinya. Dan terjadi gangguan namanya tuh. Ada gangren. Pernah kecium kamu gangren? Belum pernah. Gangren itu orangnya hidup tapi bawa mayat, bawa orang mati. Ya. Jadi terjadi pembusukan pada kakinya atau luka. Jadi orang ini masih hidup tapi bau seperti mayat yang sudah berapa hari.
Itu terjadi. Ya. Glukosuria. Ada pasien juga aneh. Dok, aku udah cicip, kencing aku udah manis. Aduh, gitu. Aneh-aneh kata pasien. Jadi ini yang harus kamu lihat. Periksa gula darahnya berapa. Ya. Glukosuria. Juga orang ini poliuria, kencing terus. Ya. Terjadi kadar gula darah yang bisa terjadi dehidrasi. Polidipsia. Haus terus minum. Minum terus. Dan di sini kita lihat efeknya daripada poliuria, kulitnya menjadi kering. Dehidrasi, matanya terjadi gangguan, tidak bisa melihat dengan jelas. Ya. Nah, polifagia, poliuria, ada 3. Poliuria, kencingnya banyak, kering sering, polidipsia, dan polifagia. Jadi kalau kamu malam hari sudah tidur, sampai bangun 3-4 kali hanya untuk kencing, itu ada tanda tanya. Ya. Kalau cuma 1 kali masih wajar, atau tidak bangun sama sekali udah kamu tidur. Ya. Nah, polifagia, lapar terus. Sudah makan, masih lapar lagi. Ya. Nah, inilah akibat daripada kadar gula darah tidak terkontrol. Dan biasanya orang ini cepat capek. Jadi insulin defisiensi menggunakan lemak. Kalau menggunakan lemak, apa yang terjadi pada diabetes tidak terkontrol? Benda keton terbentuk. Glukagon yang dominan, benda keton. Biasanya benda keton baru muncul setelah 2 kali 24 jam. Orang normal puasa. Tapi ini terjadi. Dan ini menyebabkan gangguan yang kita kenal dengan ketogenesis. Benda-benda keton terjadi. Dan ini akan, kalau kamu lihat benda keton ini paling gampang perempuan yang suka pakai kutek. Aku kutek kan? Nah itu baunya itu, bersihkan kutek itu, nah itu pakai itu. Itu bau daripada keton. Ketogenesis dan ketosis, ya tadi saya bilang. Jadi diperiksa urinnya ada benda keton. Dan ketosis ada ketoasidosis. Ya. Komplikasi ketosis ini, tadi kelebihan keton tadi, adanya positif keton pada urin, terjadi gangguan keseimbangan antara sodium, potasium, natrium, dan kalium. Sodium adalah natrium, potasium adalah kalium. Jadi terjadi ketidakseimbangan daripada elektrolit dan bisa menyebabkan koma dan kematian. Ya. Jadi di sini kita lihat juga akibat insulin defisiensi ini, metabolik daripada fat terjadi. Pembuluh darah tersumbat, menebal, ya, plak akan numpuk. Nah ini terjadi heart attack 3-5 kali lebih sering pada orang diabetik daripada non-diabetik. Dan biasanya ini menyebabkan kematian akibat daripada myocard infarct. Ini yang orang awam katakan angin duduk. Anginnya tidak pernah duduk sih. Yang ada mati. Nah, reduksi daripada ini, kaki terjadi ulkus. Ya, ulkus. Tadi yang saya bilang, sampai paku nancap di kaki tidak tahu berapa hari sudah. Akibatnya terjadi kerusakan. Dan ini pada pasien-pasien gangren ini luar biasa ya. Anak saya yang paling besar sampai tidak mau jadi dokter ya. Mami, ada pasien busuk apa lagi ini katanya. Terus dia tanya, bayar berapa? Gak ada uang, saya bilang, tukang parkir ini. Kurang ajar bener. Udah busuk, bikin kita rumah kita busuk. Saya bilang, ya sudah, kalau kau tidak mau jadi dokter, ya sudah lah. Kiranya cuma duit. Ya. Emang dia, tahu-tahu, waktu pengumuman kaget saya. Lulus FK Unsri. Apa kamu? Aku cuma buktikan sama Mami, kalau aku mau jadi dokter bisa. Dia nggak mau, dibujuk-bujuk sama dokter Suwani. Dia nanti kalau aku sakit, kau urus aku tante. Tante tuh muridnya telah sudah ribuan. Tidak mungkin tante dikapar ke murid tante. Jangan naik lagi, katanya. Kan waktu itu dokter Suwani naik, jatuh patah tangannya kan. Ini kemarin kaki ya pula yang patah. Ya karena anak saya dekat sama dia karena sama-sama sekolah di Amerika. Jadi akhirnya dia tetap tidak mau jadi dokter. Dulu juga tidak mau jadi dosen. Dia bilang nggak ada duit. Karena kadang-kadang dia minta KFC dulu, saya bilang enggak. Enggak tiap hari makan KFC dulu. Dulu dia marah sama saya. Kenapa aku nggak boleh sekolah di Amerika? Kenapa aku lahir di Palembang?
Kau masuk perut aku, yang lihat Amerika tuh kau, adik kau numpang lahir dibawa pulang. Yang satu umur 2 tahun, yang satu umur 6 bulan. Lihat apa di Amerika dia? Cuma numpang lahir kok. Setelah sekolah S2 di Amerika, dia beasiswanya adalah asisten profesor, ngajar. Baru kelengar dia. Aduh, ini gergetan juga. Kabar tahu ya, orang Amerika banyak bengak juga. Yang datang ke sini yang pinter. Akhirnya mau jadi dosen Unsri. Aku bilang, kamu mau jadi dosen, gaji 2 juta, dulu kau ketawain mak bapak kau. Biarlah dapatnya dikit, habisnya dikit, daripada ngajari wong bengak di Amerika itu. Karena dia baru ngajar. Karena kan dari SD sampai SMA tamat tidak ada ujian. Tamat terus kalau sampai tamat SMA. Kalau masuk tertentu baru fakultas, baru nanti dites. Ya, seperti akhirnya jadi dosen dia di Unsri. Ya. Tapi belum juga dia ngambil S3. Bapaknya bilang, kau ini belum juga S3 ya. Umur kau udah berapa, kawin belum, punya anak belum. Jadi susah, orang tua susah. Ini adalah non-proliferatif retinopati. Jadi orang-orang diabetes ini harus diperiksa. Karena sering kali menyebabkan makulanya perdarahan. Dan bisa menyebabkan kebutaan. Atau dikenal dengan juga makula edem terjadi retinodiapati. Jadi pada orang diabetes ini seringkali terjadi gangguan pada mata. Jadi kalau kamu lihat ini makula, dan ini adalah perdarahan pada mata. Ya, jadi ini kamu lihat di sini ada perdarahan. Ini adalah optik nerve-nya ya. Inilah menyebabkan kebutaan pada orang diabetes. Jadi di sini kita lihat pada gangguan ini bisa menyebabkan retinal detachment. Jadi retinanya lepas. Ya. Ini adalah proliferatif diabetic retinopati. Jadi perdarahan bisa terjadi pada orang ini menyebabkan kebutaan. Kelebihan ini bisa menyebabkan katarak, bisa terjadi saya dikatakan tadi infeksi. Jadi orangnya hidup, tapi luka tidak bisa sembuh karena gula darahnya tinggi, menyebabkan terjadi gangguan yang kita kenal dengan gangrene. Gangrene adanya akibat daripada pembusukan daripada kakinya. Orangnya masih hidup, tapi baunya seperti mayat. Jadi ini adalah sebagai makanan yang utama daripada bakteria. Periodontitis. Nah, pada orang diabetes ini juga bisa terjadi gangguan pada periodontitis. Ya, jadi nanti kamu lihat, ada pasien diabetes datang, dok, gigi aku nggak lepas. Kita yang dengarnya waktu itu saya masih koas gigi. Jadi kita tanya kenapa? Dokternya ketawa nanti katanya. Akibat apa? Diabetes yang tidak terkontrol. Terjadi periodontitis, gingivitis, giginya lepas. Jadi tidak perlu dicabut lagi karena sudah terjadi peradangan pada gusinya. Akibatnya lepas giginya. Ya, ini adalah tidak terkontrol diabetesnya ini. Nah, ini kamu lihat. Ini moderat. Kamu lihat sini bengkak-bengkak dikit ya. Ini sedikit. Nah, ini sudah semua lihat. Lihat turun semua. Inilah pada orang diabetes yang tidak terkontrol juga terjadi periodontitis dan bisa menyebabkan giginya. Akhirnya dokter tidak perlu capek-capek tarik giginya lagi, udah lepas dewek dia. Ini adalah kerusakan daripada otak saraf. Ya, terjadi neuropati. Ya. Jadi numbness tadi, tingling, kram, otot. Ya, kerusakan daripada otot inilah yang menyebabkan gangguan. Ini adalah diabetik neuropati. Jadi gejala sakit, seperti terbakar, pin, dan kemampuan untuk merasa sudah mulai tidak terasa. Jadi maka tadi saya bilang, ada yang paku yang udah nancap di kaki tidak tahu berapa hari. Akibatnya terjadi gangrene. Nah inilah kamu lihat diabetik neuropati. Ya, kakinya mulai buntung dewek, lepas. Ya, ini akibat daripada gangguan-gangguan gangrene. Nah inilah neuropati perifer. Kakinya sampai bolong, luka karena gangrene, membusuk. Bakteri tumbuh semua karena gula darah tidak terkontrol. Dan ini benar-benar membersihkan ini. Ya tidak semua dokter mau mengerjakan ini. Ya, saya mau mengerjakan karena saya mikir kasihan.
Dia bilang, dokter, aku tidak mau diangkat kaki aku dulu. Aku tukang parkir. Mana aku nak jadi tukang parkir katanya kalau aku lagi kaki aku diangkat. Kasihan juga. Tapi saya tahu dia nggak ada uang. Gimana tukang parkir mau bayar apa? Untuk membersihkan itu makanya anak saya marah. Rumah bau galau gara-gara uang busuk ini datang katanya. Tidak bayar pula. Bukan mana. Ya. Jadi tidak terasa nyeri, kalusnya, dan kita lihat di sini food testnya demikian. Nah, inilah. Jadi kadar insulin defisiensi, meningkat lipolisis, meningkat free fatty acid oksidasi, terjadi ketoasidosis. Dan ini menyebabkan diabetes koma. Ini pada ini ada hiperglikemia, glukosuria, poliuria, depresi. Orang ini polidipsia, polifagia. Ya. Jadi di sini kita lihat pada kadar glukosa ini dalam waktu menit makan dia akan turun dan pelama ini akan plasma insulin konsentrasinya akan meningkat. Jadi glukosa tolerantas ini di mana kita lihat bahwa menyebabkan banyak akibat daripada glukosa toleransi tadi. Terjadi hiperglikemi, ya. Hiperglikemi dan ini menyebabkan gangguan pada pencernaan. Nah, di sini kita lihat pada pasien yang menggunakan insulin harus hati-hati, mereka seharusnya memeriksa gula darahnya terus. Saya aja yang dokter sudah periksa masih kadang-kadang drop. Ya. Saya kadang turunkan insulin saya. Kenapa? Kalau kita tidak periksa, maka tidak tahu berapa kadar gula darah. Kalau saudara enggak, tentu tidak memberikan dosis yang tinggi, tapi turunkan. Sebaliknya kalau gula darahnya tinggi, nah kita harus naikkan. Ya. Ini harus diperhatikan kadar gula darah. Ini alat. Saya bawa, sambil ngajar saya bawa. Jangan saya tidak ketahuan. Kalau saya lebih banyak karena drop. Ya. Drop, itu yang takut. Jadi di sini kita lihat hypoglycemic shock. Nervous irritability, ini yang sering kali terjadi. Ada nyeri-nyeri pada tulang, pada otot-otot. Dan bisa terjadi seizure, kejang, dan koma. Nah, jadi kalau kamu bedakan, ini dulu perbedaan yang kita lihat insulin. Biasanya kalau tipe 1 adalah kurang dari 40 atau dikenal bahwa insulin dependent. Jadi dia menggunakan insulin. Sekarang kita menggunakan insulin bukan untuk itu, tapi mengurangi efek samping. Cuma kendalanya pasien mesti dikasih tahu mereka harus periksa gula darah. Non insulin ini adalah lebih dari 40. Yang insulin tipe 1 ini biasanya kurus. Dan ini biasanya overweight. Gejala tiba-tiba. Ini lambat baru muncul. Insulin produce pada anak-anak yang kadang-kadang sudah kena, ini kadang-kadang tidak menghasilkan insulin sama sekali. Bisa terjadi kerusakan sel beta pankreas sama sekali. Ini biasanya adalah akibat daripada insulin resisten. Ya. Insulin yang diperlukan, ini harus. Ya, jadi yang kalau tipe 1 yang sudah memang tidak bekerja insulinnya, harus suntik insulin. Sekarang sudah menggunakan pen. Ya. Tipe 2 ini mungkin, ya. Juvenile onset, jadi pada diabetes. Ini pada adult onset. Ya. Jadi tipe 1 ini bisa autoimun. Ya, tipe 2 kombinasi atau sekarang dikenal dengan resisten insulin. Familial, tapi tidak diturunkan secara fundamental. Bisa saja kedua orang tua tidak ada nah diabetes, atau orang tuanya tidak diabetes, semua anaknya diabetes, itu bisa juga. Ya, jadi ini tergantung. Ya, inilah tipe 2 diabetes. Melihat kamu baca pelan-pelan, ya. Nah, bagaimana membantu? Saya pernah, makanya kalau saya mau olahraga pagi, saya selalu makan dulu. Pernah saya olahraga, jalan kaki pagi, pulang, mulai saya agak keringat dingin, saya periksa gula darah 56. Kenapa? Jalan cepat, rupanya makanan yang dimakan belum menjadi glukosa, tapi kita sudah pakai energinya, akibatnya drop, karena saya nyuntik insulin. Ini harus diperhatikan. Jadi kita harus terus, jadi moderate insulin, ya, dan nyuntik insulin juga harus sesudah makan atau bersamaan dengan makan.
Jadi jangan nanti insulin, jalan-jalan keliling-keliling kerja, blok dengan nyampah. Ya. Jadi pemakaian obat-obat diabetes harus sesudah makan dan bersamaan dengan makan. Ini hati-hati. Jadi pasien ini seringkali terjadi drop. Diabetic meal ini dianjurkan 60-70% adalah karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks, biji-bijian, kacang-kacangan, nasi, roti, dan juga segala, ya. Lemak boleh, tapi digunakan dalam jumlah yang terbatas. Jadi sama dengan food pyramid ini seringkali pada pasien diabetes, kok tidak boleh makan gula lagi. Kalau dia makan gula pasir sendirian tidak dianjurkan. Tapi kalau misalnya masak ada gula, yang makan serumah kan, dia masih boleh. Ini yang harus diketahui. Jadi anak itu saya kasih tahu, ya jangan minum air gula. Terus dia bilang, kalau minum susu boleh enggak? Boleh. Nggak usah tambah gula, tapi ya sekarang ada Tropicana, ada stevia, segala. Ini bisa membantu. Jadi total kalori yang di sini adalah karbohidrat kompleks. Ini adalah 60-70% ya. Di sayuran dan daging ini adalah dikit ya. Jadi kita lihat 60-70% adalah karbohidrat kompleks. Yang tidak dianjurkan adalah gula pasirnya. Ya, buah-buahan bukan tidak ada gula, ada. Ya. Tapi dia masih ada serat. Jadi membantu pelepasan daripada glukosanya. Jadi di sini kita lihat dan glukosa pada orang diabetes ini tadi ada food pyramidnya. Jadi di sini penting sekali adalah membatasi. Nah, di sinilah kita lihat homeostasisnya. Seringkali mereka tidak memperhatikan apa yang harus mereka makan. Nah, selanjutnya adalah lactose intolerance. Siapa yang kalau minum susu mencret? Tidak ada. Artinya kamu anak orang mampu semua ya. Minum susu terus. Saya lactose intolerance. Jadi dari kecil orang tua mampu, saya tidak pernah minum air putih. Jadi setelah orang tua bangkrut, kami tidak pernah minum susu. Sampai jadi dokter, kerja baru minum susu. Mencret. Lama-lama saya tahu itu lactose intolerance. Kenapa? Laktase ada pada jonjot usus, pada usus. Kalau tidak digunakan, disuse atrofi. Ya. Jadi laktasenya tidak ada atau kurang sama sekali. Nah, di Indonesia sampai saat ini saya belum pernah melihat susu yang sudah ditambah laktase. Di Amerika ada, namanya lactate. Jadi kita minum susu itu sudah ada laktase, ada kapsul. Atau kita mau minum apa, es krim, kita kasih laktase dulu, minum enzim laktase, sehingga kita tidak apa-apa. Saya tidak berani makan es krim atau apa produk susu kalau tidak ada WC yang bersih, karena nggak lama itu, ya sekitar setengah jam udah mencret. Ini yang suka orang katakan, gampang cuci perut, minum susu cap beruang. Kalau dia nggak laktose intoleransi, tidak kena mencret, dan cuci perut lah. Kalau dia laktose intoleransi, baru dia mencret. Ya. Anak saya pulang ke Indonesia setengah mati, dia nggak mau minum susu bubuk. Enak mami. Iya, saya bilang. Tapi kamu harus minum. Dia nggak mau. Lama sekali beradaptasi. Akhirnya ada susu ultra. Baru dia mau minum susu. Kenapa di Amerika selalu susu cair. Dan di sana ada, pada waktu itu juga, akhirnya kami, beberapa orang, sama-sama sekolah di Kentucky waktu itu, akhirnya kita beberapa orang lactose intolerance. Jadi kalau minum es krim, mencret. Dulu nggak ada Baskin Robbins, nggak ada Häagen-Dazs ya di Palembang ya. Tapi di sana ada. Jadi sampai saya diledek sama si dokter Suwani, minumlah es krim Li, mumpung ada kapsul laktase katanya. Di Indonesia, di Palembang kita tidak baca, kita tidak terbeli pula katanya. Ya, karena es krim. Jadi kita lihat, sekarang saya sampai sekarang lactose intolerance. Ya, cuma kalau di Amerika ada susu yang sudah ada
laktasenya, ditambah laktase atau kita beli kapsul laktase. Ya. Jadi ini adalah karena tidak digunakan. Jadi kalau bayi dia minum susu, ASI terus ya. Terus dia tidak minum susu lagi. Maka ini lama-lama disuse atrofi laktasenya hilang. Itulah yang menyebabkan mencret. Jadi kalau orang katakan bahwa susu beruang itu obat mencret, bukan. Kalau dia nggak laktase intoleran, nggak akan cuci perut. Tetap aja biasa aja. Ini harus diperhatikan. Nah, apa gejalanya? Sakit perut, kram, ya. Kentut terus, diare, muntah. Usually biasanya fesesnya akan sangat keluar banyak, ya. Dan inilah laktose intoleran. Nah, saya sampai sekarang laktose intoleran. Jadi kalau mau ada susu apa es krim, saya mesti lihat-lihat dulu BC atau dekat mau pulang, nggak mau saya. Jadi inilah ada orang-orang dengan laktose intoleransi, maka dia harus membatasi penggunaan daripada laktosa. Ya, jadi yang membatasi produk termasuk produk-produk susu, keju, juga salad dressing. Ya, bukan hanya yang kelihatan, tapi salad dressing itu juga mengandung laktos. Hati-hati, jadi bisa menyebabkan diare. Jadi di sini kita lihat bahwa mengganti laktase tadi saya sudah katakan, yaitu dengan memberikan enzim laktase. Ya, kalau di Amerika ada kapsulnya dan ada susu dan es krim yang sudah ditambahkan. Atau kalau tidak kita membeli kapsul, pada waktu kita mau makan es krim, makan dulu kapsulnya. Ya. Jadi di sini ada lactate, ada laktrase, lactate, dairy yeast, lactro dari Amerika. Jadi menggunakan lactate, tablet, ya, laktosa injection ini semua adalah untuk toleransi, laktose intoleransi. Nah, pada orang ini juga karena menghindari kalsium, menghindari susu, produk, ya, maka dianjurkan untuk menambah kalsium. Kalsium yang kita gunakan sebaiknya adalah kalsium karbonat. Perhatikan, efisiensi kalsium, ada kalsium yang laktase itu laktate itu rendah ininya. Jadi kalau kamu misalnya makan efisiensinya, kalsium karbonat ini paling tinggi, 75 ke 90% efisiensinya. Jadi ini efektif ya pada bayi, anak-anak itu menggunakan liquid kalsium glukonat atau yogurt yang mengandung laktosa. Ini juga. Jadi mengandung laktasenya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini adalah IMT. Kita menggunakan IMT adalah IMT dengan standar Depkes, ya, karena kita orang Indonesia. Jadi di bawah 17 adalah kurus, sangat kurus. Di atas 27 adalah obesitas. Ya, kita menggunakan standar Depkes. Ya, kalau daripada WHO nanti menggunakan 30, tapi 27 adalah obesitas. Ya, jadi kebutuhan energi ini juga kita akan lihat reaktif segalanya, tapi kita lihat juga energi yang dipakai. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung kalori. Ini hanya sebagai gambaran untuk kamu. Nanti kamu ilmu gizi akan ngajarnya. Ya, jadi ada thermal effect of food. BMR adanya body mass activity. Jadi itu adalah body mass ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, misalnya untuk napas, untuk bergerak. Nah, itu adalah kebutuhan dasar. Tapi thermic effect of food, itu thermic effect of food adalah makanan yang kita makan itu memerlukan energi untuk mencerna. Thermic effect of food. Aktivitas ya sudah tahu. Jadi aktivitas ada sedentary, ya 25-35%, light 35%, moderate, heavy 70%. Itu Anda tahu. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Perhatikan juga dalam menurunkan berat badan, jangan drastis, karena naiknya pelan-pelan. Ya, jangan ada orang mau menurunkan berat badan dengan cepat, itu bahaya sekali.
Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akan post test. Saya bilang tadi, kamu bikin jawaban juga di kertas. Kalau sampai macet, kasih ke saya. Kalau tidak, ya saya nggak tahu urusan kamu. Karena yang koreksi nanti Dokter Subandra. Jadi websitenya adalah, tadi kalau yang tadi katakan, sekarang adalah Anakar 23. Anabolisme karbohidrat 23. Ya, tulis di halaman, kamu juga jawab nama. Jadi nanti begitu selesai kamu, kalau memang itu kamu serahkan nama saya kertasnya. Oke? Sudah ya? Sudah tahu websitenya? Sudah ketemu? Websitenya? Yang di rumah? Sudah semua? Websitenya udah lihat? Integritas ya. Belajar integritas. Itu kalau yang salahnya sama, berarti kamu nyontek. Jadi yang di kelas ini tulis di kertas. Kalau memang kamu mau jawab di kertas, kasihkan nanti begitu selesai langsung kumpulkan kertasnya. Saya tidak tunggu lama-lama ya. Jadi kalau memang nggak masuk ya langsung. Yang di luar ya apa boleh buat. Kamu yang di online. Sudah semua? Udah dapat websitenya? Sudah websitenya udah ya? Ini kamu habisnya sholat ya? Dari jam berapa? Sekarang kan? Udah bisa kan? Jadi habis ini saya kasih kesempatan 15 menit untuk sembahyang. Itu kita mulai lagi. Website call. Apanya? Itu kita mulai dulu kuliah. Iya, makanya kita mulai dulu kuliahnya di sini. Nanti saya break sebentar, 15 menit. 15. Oke, kita mulai. Nomor 1. Prekursor dari gluconeogenesis adalah glukosa. Prekursor dari gluconeogenesis adalah glukosa. Nomor 2. Gluconeogenesis terjadi pada organ hati dan ginjal. Gluconeogenesis terjadi pada organ hati dan ginjal. Asetil-CoA adalah allosteric aktivator. Asetil-CoA adalah allosteric aktivator. Nomor 4. Asetil-CoA dapat dirubah menjadi gliserol lalu ke asam lemak. Asetil-CoA dapat dirubah menjadi gliserol lalu ke asam lemak. Nomor 5. Gluconeogenesis dapat terjadi pada otot, otak bila diperlukan. Gluconeogenesis dapat terjadi pada otot dan otak. Nomor 6. Glukosa dapat dibentuk langsung dari asam lemak, fatty acid. Glukosa dapat dibentuk langsung dari asam lemak. Nomor 7. Kadar gula darah puasa idealnya adalah 70 sampai 110 mg per desiliter. Kadar gula darah puasa idealnya adalah 70 sampai 110 mg. Nomor 8. Laktat adalah salah satu prekursor daripada gluconeogenesis. Laktat adalah prekursor daripada gluconeogenesis.
Nomor 9. Hormon glukagon, epinefrin bekerja pada saat makan. Hormon glukagon, epinefrin bekerja pada saat makan. Nomor 10. Asam amino rantai cabang, branched chain amino acid adalah valin, leucin, isoleucin. Asam amino rantai cabang, branched chain amino acid adalah valin, leucin, isoleucin. Selesai. Yang kertas kumpulkan. Saya tunggu. 1, 2, sampai 10 saya hitung. Kertasnya kumpulkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cepat, kalau enggak saya terima ya. Saya enggak terima. Sudah. Oke, selesai. Saya enggak terima lagi. Terserah.